Nggih, Bu, nggih. Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu terkait LK6 kemarin di pertemuan yang kemarin sudah kita singgung di pertemuan ke-6 itu tentang asesmen ya. Asesmen di sini ada asesmen awal yang mana di asesmen itu kemarin sudah kita bahas ada diagnostik awal, kemudian asesmen itu ada 3 ya, diagnostik awal, kemudian formatif dan sumatif. Yang diagnostik awal itu diberikan sebelum proses pembelajaran sebagai langkah untuk mengumpulkan data, ya. Kemudian yang formatif itu dilakukan pada saat proses pembelajaran. Jadi langsung kontekstual, ya. Jadi langsung pada proses itu kita bisa memberikan asesmen atau penilaian. Kemudian yang ketiga ada sumatif. Sumatif itu penilaian yang dilakukan ketika satu bab selesai. Jadi satu bab selesai atau bisa beberapa bab selesai yang biasanya kita sudah familiar dengan PAS, PAT seperti itu. Nah, di sini ada contoh untuk yang LK6 dan seterusnya. Bapak Ibu sudah nggih? Sudah paham nggih yang kemarin kita sudah bahas? Untuk hari ini Ustadz Taufik ingin contoh dari modul. Nah, modul ini kalau dulu kita kenalnya adalah RPP, sekarang menjadi modul. Di dalam modul ini nanti kita bawa, kita pakai sebagai patokan untuk mengajar Bapak Ibu. Misalkan di pertemuan modul ajar yang ini, modul ajar 1 misal, itu ada berapa pertemuan. Nah, itu kita rancang di situ. Sebentar Bapak Ibu. Untuk tampilannya sudah tampil nggih Bapak Ibu ini? Untuk Sudah, Bu. yang ya. Modul ajarnya itu ada, nah ini halaman depan ini ini. Ada tampilan seperti ini nggih. Jadi ini apa namanya? Mata pelajaran, kemudian fasenya fase apa? Kemudian instansi kita yaitu saya kebetulan Mankota Surabaya, kemudian tahun pelajaran berapa? Terus kemudian ini ada, nah, yang pertama ada informasi umum. Nah, informasi umum ini berisi apa? Mata pelajaran, kemudian fase E, kelas 10 semester 1. Kemudian materi pokoknya adalah ini materi yang pertama yaitu Al-Quran dan Wahyu. Alokasi waktunya di modul yang ini, modul pertama ini ada 6 kali 45 menit. Yaitu ada, berarti kalau 6 kali 45 menit berarti berapa pertemuan Bapak Ibu? Halo? Ada berapa pertemuan Bapak Ibu? Tiga. Tiga. Ya, betul. Kemudian, nah, elemen. Sekedar Bu, Ya, sebentar. Jadi ya, ya. besok Bapak Ibu sekalian nyusunnya hanya 2 kali 45 menit nih. Nah, karena dibutuhkan hanya itu nggih Tat nggih. 2 kali 45 menit nggih. Satu pertemuan nggih Tat nggih, berarti 2 kali Satu 45 pertemuan. nggih. Satu pertemuan Bapak Ibu untuk tugasan jenengan hanya 2 kali 45 menit nggih. Satu pertemuan. Untuk yang sanawiyah itu berarti 40 menit, Bu ya. Nggih, leres. Oke, 40 menit, yang Oke. MI Kalau 35. Siap, siap gitu. MI 35, kemudian eh, MTS 40, terus MA 45 menit. Nah, di sini untuk versi modul seperti yang kita dengar bahwa untuk kurikulum Merdeka ini formatnya dari Kemenak juga sudah ada, tapi boleh di masing-masing madrasah ini mengembangkan mau memakai seperti apa. Ini kan sepertinya diberi kebebasan ngoten nggih Tat, nggih, untuk Oke, apa oke, versi leres. masing-masing nggih. Jadi Bapak Ibu boleh nanti memakai seperti ini ataukah jenengan bisa memakai yang dari Kemenang atau apa. Yang penting nanti
apa namanya, isi di dalamnya itu benar. Mulai dari informasi umumnya, jangan sampai begini, misalkan mata pelajaran Al-Quran hadis, fasenya jenengan misalkan MTS, kalau MTS kan berarti bukan fase E, nggih. Fase apa Bapak Ibu kalau MTS? D. D, betul, nggih. Terus kemudian alokasi waktu disesuaikan juga sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kemudian elemen. Elemen di sini untuk Al-Quran hadis itu elemennya ada berapa Bapak Ibu yang sudah kita bahas kemarin? Tiga. Ada tiga. Ada berapa Bu? Untuk MI ada berapa Bu? Ada MI ada tiga. berapa? 3. MTS ada berapa Pak Bu? 3. 3. Kalau MA ada berapa Pak? 2. 2, betul. Ini contohnya saya kebetulan MA, jadi elemen yang pertama di semester 1 itu elemennya ilmu Al-Quran. Nah, ilmu Al-Quran itu di sini yang kita bahas yang pertama nanti tentang pengertian wahyu ya. Nah, di sini CP-nya itu yang sesuai dengan Dirjen Pendis 3211, CP yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis hal ihwal ilmu Al-Quran, pengertian Al-Quran menurut pendapat ulama dan pengertian wahyu, menganalisa, menyajikan dan mempresentasikan pengertian Al-Quran menurut pendapat ulama dan pengertian wahyu. Ini berisi tentang CP yang akan kita lakukan. Ya. Ini yang MI juga menyesuaikan dengan CP-nya, yang MTS juga menyesuaikan dengan CP-nya masing-masing, ya. Jangan sampai keliru. Nanti CP jenengan ngajar MI tapi memakai CP-nya MA. Nanti itu salah fatal, ya, karena muatan materinya jelasnya tentunya berbeda. Kemudian ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal di sini untuk mempelajari Al-Quran dan Wahyu dibutuhkan kompetensi awal, yaitu tentang apa di sini ada nama-nama lain Al-Quran, kemudian makna Al-Quran dan Wahyu. Pokoknya di sekitar ini untuk kompetensi awal. Jadi sebelum selanjutnya anak-anak harus tahu dulu apa Al-Quran itu apa, kemudian nama-nama Al-Quran yang lain itu apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Profil ini ada musiknya yang keras sekali, ini punya siapa nggih? Pak Dayat, unmute dulu Pak Dayat. Nah, nggih. Jadi di sini ada profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Yang pertama ini profil pelajar Pancasila. Untuk P3 ini jenengan bisa memilih Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasilanya itu kebetulan kami memilih beriman, bernalar kritis, dan mandiri. Ini kan ada beberapa dimensi nih nggih, sudah tahu yang kemarin itu. Kemudian profil pelajar Rahmatan lil Alamin, kita juga mengambil dimensi yang apa? Itu jenengan boleh memilih. Kemudian Sarpras ini sudah umum ya Bapak Ibu, ada LCD, kebetulan di kami untuk tahun ini ada media papan digital, ya. Jadi di kami ada media digital, tapi ini belum, karena ini yang tahun lalu, nanti saya masukkan di modul yang tahun 2023 ini nanti, ajaran baru. Kemudian ada spidol dan lain-lain. Kemudian sumber belajar kami menggunakan UKBM dan buku Al-Quran Hadis yang paket itu. Untuk ini, untuk buku paketnya ini Bapak Ibu masih menggunakan yang K13 kemarin, karena untuk yang kurmer ini memang belum ada ya. Jadi kami sementara masih memakai ini. Kebetulan yang kelas 10 fase E ini materinya tidak jauh beda dengan yang K13 kemarin ya. Nah, sumber belajar kami ada UKBM dan buku Al-Quran. UKBM ini unit kegiatan belajar mandiri yang disusun oleh pengampu. Jadi kami guru Al-Quran Hadis di Kota Surabaya itu ada 3. Itu tim untuk membuat UKBM. Jadi ini yang membuat ya kita sendiri, menyesuaikan dengan
CP-nya dan lain-lainnya. Kemudian ada materi, ini sudah umum ya, nanti jenengan materinya apa. Kemudian ada misalkan jenengan berapa pertemuan di dalam satu modul itu. Kalau yang ini untuk PPG ini jenengan hanya membuat 2 kali 45 menit, yaitu satu pertemuan, jangan sampai lebih ya Bapak Ibu. Berarti materinya nanti menyesuaikan. Nah, di sini ada target peserta didik. Apa yang diinginkan di sini? Nah, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian terhadap peserta didik yang kesulitan belajar, yaitu di sini targetnya adalah nanti memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu misalnya dengan audio. Jadi kemarin yang kita bahas, gaya belajar masing-masing anak itu bermacam-macam. Ada gaya belajar audio visual maupun kinestetik. Yeah. Kemudian, nah ini peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan. Di sini memahami belum masuk ke TP, nggih, makanya memahami di sini. Yang kemarin saya sarankan untuk menggunakan KKO itu di TP-nya, nggih, di TP-nya. Kalau ini adalah gambaran umum bahwa nanti pada akhirnya anak-anak itu dapat mencerna dan memahami. Nah, di sini berpikir tingkat tinggi atau hot itu terutama bagi MA itu istilahnya harus nih Bapak Ibu kita giring untuk anak-anak ini berpikiran yang menalar, bukan berarti soalnya uangnya lah arek nggak bisa jawab, bukan, tapi diajak untuk berpikir supaya anak itu bisa pertanyaan tersebut ini berkaitan dengan kognitif ya. Kemudian nah, di sini ada metode atau model pembelajaran. Nah, ini modenya itu tatap muka karena kita offline ya, jadi kita tatap muka. Kemarin yang COVID berarti kita modalnya adalah online. Kemudian model pembelajarannya di sini ada model discovery based learning, ada inquiry based learning. Nanti jenengan mau pakai yang mana? Nah, nanti pemilihan model ini diterapkan pada kegiatan pembelajaran. Jangan sampai gini, jenengan mengambil problem based learning misal di sini ya. Tapi dalam langkah-langkah itu tidak menunjukkan PBL. Jadi kan tidak sinkron ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan jenengan mengambil PBL maka nanti juga di kegiatan pembelajarannya juga harus menunjukkan PBL. Kemudian ada kompetensi intinya di sini. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya ini memakai apa kemarin Bapak Ibu untuk menggunakan kata kerjanya ini? Kata kerja operasional yang sudah yang ada ukurannya. Kalau di sini misalkan tujuan pembelajarannya memahami makna, maka di sini memahami kurang bisa diukur. Kenapa kok kurang bisa diukur? Karena nanti pada akhirnya kita tidak bisa mengukur anak ini paham apa gitu. Jadi kalau misalkan menganalisis makna nama-nama Al-Quran. Nah, di sini berarti anak-anak itu harus bisa tahu makna-makna Al-Quran gitu dan seterusnya di sini. Untuk yang keterampilannya di sini mempresentasikan hasil analisis makna Al-Quran dan wahyu dengan bahasa sendiri. Artinya setelah mereka menganalisis secara pengetahuan tadi, maka tagihan selanjutnya adalah keterampilan atau psikomotornya dia, yaitu mempresentasikan hasil analisis makna Al-Quran dan wahyu. Kemudian yang kedua adalah pemahaman bermakna. Nah, di sini ada menganalisis makna Al-Quran, nama-nama Al-Quran, menganalisa makna wahyu, dan lain sebagainya di dalam pembahasan yang pertama. Kemudian pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu sebagai apa ya? Kalau istilahnya jenengan apa pertanyaan pemantik itu, Pak? Sebagai apa ya?
ini untuk sebagai langkah awal. Nah, sebagai langkah awal anak ini memaham dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi pertanyaan pemantik ini sebagai pertanyaan awal untuk menyambungkan kepada materi-materi selanjutnya. Sama dengan apersepsi, Bu. Kalau ya apersepsi itu kan ini apersepsi itu mengingatkan kembali Mengaitkan ya. mengaitkan, nggih. Jadi kalau pemantik ini ada pertanyaan pemantik yang Awal gitu, pertanyaan awal. nggih. Jadi untuk apa ya istilahnya Merangsang. itu? Iya, betul Ya. betul. Untuk ya begitu. Anak-anak biar kalau sudah ada pemanasan di dalam pikirannya tentang ini, maka dia mudah untuk diajak melangkah ke selanjutnya. Nggih. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Nah, kebetulan di modul ini kami ada 6 kali 45 menit tadi, berarti 3 kali 3 pertemuan. Ini di pertemuan pertama, yaitu di minggu pertama, itu berarti ada 2 JP kali 45 menit. Kegiatan pendahuluannya di sini ya seperti biasanya Bapak Ibu, nggih. Bapak Ibu kemarin kan sudah membuat RPP yang K13 nggih, sudah membuat semua nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Nah, ini tidak jauh beda sebenarnya. Nah, di sini kegiatan pendahuluan itu yang meliputi salam, kemudian doa, menyapa, presensi dan lain-lain itu. Kemudian di kami itu ada aplikasi yang namanya e-learning Bapak Ibu. Jadi kita memberikan media dan lain-lain bahan-bahan itu di e-learning. Kemudian di sini ada instruksi bahwa anak-anak itu mendownload dan membaca atau ada video yang dikirim mungkin maka mereka mendownloadnya dari bahan ajar di e-learning. E-learning itu bisa melaksanakan penilaian di situ, ada ulangan harian dan sebagainya di situ, ada bahan ajar dan lain-lain, bisa anak-anak bisa download di situ. Kemudian di kegiatan awal ini juga menjelaskan tujuan pembelajaran atau indikator yang dulu ya namanya sekarang adalah TP, tujuan pembelajaran. Nah, kenapa disampaikan? Supaya anak-anak ini tahu bahwa hari ini pertemuan ini kita ingin mencapai tujuan pembelajaran apa gitu. Kemudian menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan pembelajaran. Kemudian peserta didik dikelompokkan secara heterogen. Ya, di sini insya Allah Bapak Ibu juga sudah melakukan ini ya. Nah, kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini sesuai dengan yang kita ambil tadi salah satunya yaitu di sini anak diberi stimulus. Stimulusnya itu bisa gambar, bisa video, bisa narasi dan lain sebagainya. Artinya anak-anak nggak langsung diajak untuk melangkah tapi diberi stimulus dulu. Stimulusnya ini yaitu tadi bisa berupa pertanyaan dan gambar, kemudian video dan lain sebagainya, monggo. Terus kemudian terus yang kedua adalah ada di sini ya problem statement yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Di sini setelah tadi anak-anak melihat video maka akan muncul sebuah pertanyaan atau sebuah pemikiran penasaran mereka. Maka nanti bisa di anak-anak yang kan kita sekarang untuk di Kurmer ini nanti pembelajaran diferensiasi ya. Maka yang cerdas nanti itu akan mengemukakan sebuah pertanyaan setelah dia melihat atau mengamati video yang sudah dilihat tadi. Kemudian data collection yaitu pengumpulan data. Di sini mengumpulkan informasi yang relevan terkait tugasnya tadi yang ada di situ. Nah, selanjutnya adalah collaboration atau kerjasama. Tentunya dalam
dalam kelompok tadi harus ada yang namanya kerjasama di situ. Terus kemudian collaboration atau kerjasama dan critical thinking di sini. Data processing yaitu pengolahan data. Setelah mendapatkan apa namanya bekerja sama dan lain sebagainya, ini berdiskusi mengolah data yang sudah didapatkan tadi, yang sudah dieksplor ya, yang sudah didapat tadi didiskusikan dengan kelompok apa namanya kelompoknya. Kemudian nanti yang di sini adalah verification itu apa? Itu mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data. Jadi berdiskusi apa cocok data yang diambil dengan teori atau materi yang yang akan diselesaikan pada pertemuan itu. Nah, yang terakhir adalah komunikasi dan creativity. Di sini komunikasi ini masing-masing kelompok bisa maju semua atau ada perwakilan, tapi lebih baiknya maju semua nggih, agar tahu bahwa ya itu berkelompok. Kemudian di sini ada menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan tersebut, dalam materi tersebut. Kemudian kegiatan penutup, di sini ada peserta didik ini membuat resume. Nah, dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting tadi, terus kemudian mengagendakan PR, kemudian mengagendakan materi atau tugas proyek untuk mempelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini guru memeriksa pekerjaan, kemudian peserta didik itu apa namanya diberi nomor urut peringkat penilaian tugas dan lain sebagainya di situ, nggih. Kemudian ini yang kita bahas tadi jenengan hanya satu pertemuan, nggih, maka nanti misal jenengan pada realita nanti mengajar bukan yang di PPG, nanti disesuaikan misalkan ada 2 pertemuan berarti ya atau 3 pertemuan maka ada 3 kali kegiatan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu. Kalau jenengan di PPG ini nanti hanya 1 kegiatan, maka ya hanya 1 kegiatan pembelajaran. Jangan sampai yang di PPG ini nanti 1 kegiatan pembelajaran, jenengan membuat 3 kegiatan pembelajaran. Nanti nggak match, nggak cocok nih Bapak Ibu. Nih. Kemudian selanjutnya adalah, ini suaranya jelas apa enggak nih Bapak Ibu? Ini ada tetangga. Ada ini tetangga bangun rumah, jadi ada suara apa itu? Enggak kedengeran. Enggak kedengaran nih. Kemudian selanjutnya di sini ini JPJ apa kegiatan pembelajaran sesuai dengan ada berapa nggih. Terus kemudian nah ini ada tertulis dan performa. Di sini ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan seperti K13 dulu juga ada seperti ini ya. Kemudian nanti setelah itu ada pengayaan dan remedial. Nah, remedialnya apa? Nanti jenengan bisa menentukan sesuai dengan yang jenengan targetkan atau yang jenengan inginkan. Kemudian ada refleksi peserta didik dan guru. Ini nanti muncul ya Bapak Ibu pada waktu jenengan apa namanya membuat video juga nanti tampilkan saat refleksi itu sampai dengan akhir sampai pemberian tugas untuk selanjutnya harus ditampakkan. Nah ini nggih Bapak Ibu sampai dengan refleksi peserta didik dan guru. Nah ini untuk lampirannya itu ada LKPD ya Bapak Ibu jenengan tampilkan juga. Nah mungkin LKPD ini bisa dipraktekkan di dalam kegiatan pembelajaran tadi Bapak Ibu. Ya, jadi LKPD itu bisa diterapkan dalam proses pembelajaran tadi. Yang di sini tadi, yang di kegiatan pembelajaran. Kan ada instruksi-instruksi itu ya. Nah, di sini. Nah, di sini bisa dipraktekkan di sini Bapak Ibu. Untuk yang apa namanya? LKPD. Ngaten nggih.
Untuk sampai itu dulu Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo. Mau tanya Bu Insa. Nggih. Pak Hidayatullah. Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih. Ini yang nanti kita praktekkan kan satu pertemuan. Nggih, Gitu ya? satu pertemuan nggih. Nah, sedangkan nanti yang kita buat untuk tugas PPG yaitu RPP atau modul, apakah kita buat misalkan kayak saya kan satu materi 3 pertemuan, apakah kita nanti yang kita buat untuk PPG itu 3 pertemuan itu atau cuma satu aja? Pak Hidayatullah, satu materi di breakdown menjadi 3 TP berarti Pak nggih. Nggih. 3 TP berarti nggih Pak. Iya, 3 TP. Nggih. Itu berarti insya Allah nanti hanya satu pertemuan saja Pak. Itu TP. Oh, berarti yang dibuat untuk PPG satu pertemuan ya? Iya, satu pertemuan. 2 JP kali berapa menit jenengan. Kalau MA ya 45, kalau MTS 35, kalau MTS 40, MI 35. Ngoten, Pak. Berarti fokus pada satu pertemuan. Nggih. Ngoten nggih Pak Hidayatullah nggih. Nggih, makasih Bu. Nggih. Ustaz Taufik masih stay di sini kah? Kasih Bu, nggih. Nggih, nggih Ustaz. Terkait pernyataannya Pak Hidayatullah tadi, beliau ada satu materi di breakdown menjadi 3 TP. Maka beliau hanya nanti mempraktekkan satu TP aja kan kita nggih. Nggih, Satu benar. pertemuan. Jadi satu pertemuan. Nggih, satu pertemuan Pak Hidayat Karena nggih. tanggalnya itu kan 21 sampai 29 itu PPL 1, kemudian PPL 2 30 sampai awal Agustus ya. Jadi monggo kalau memang itu di pertemuan kedua dan ketiga berarti dipecah menjadi pertemuan TP yang satu diletakkan di PPL 1, TP yang keduanya diletakkan PPL 2. Tapi dokumennya harus dokumen 2 modul. Tidak boleh satu modul untuk 2 pertemuan. Nanti kalau jadi guru udah ngajar beneran, ya boleh seperti Bu Insa satu modul umpamanya jadi 6 kali terserah. Nggih. Untuk PPG harus lengkap walaupun satu TP harus satu modul Pak Hidayat nggih. Nggih, jadi jenengan nanti menyampaikan satu TP tapi harus lengkap keseluruhan dari apa yang ada syarat-syarat yang ada di dalam modul tersebut. Nggih, harus lengkap nggih Pak Hidayat nggih. Kalau saya ini kan memang satu apa namanya satu ini menjadi 3 kali pertemuan. Satu modul 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan, nggih. Tapi kalau jenengan PPG harus lengkap walaupun satu walaupun dibagi 3 tapi per TP-nya jenengan harus lengkap membuat modul dari instruksi umum sampai dengan akhir. Sampai dengan lampirannya, sampai dengan LKPD-nya, ngoten nggih. Pak Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang harus diperhatikan, jangan terlalu bernafsu nyusun TP, ATP, KKTP lengkap panjang gitu loh. Padahal itu hanya untuk 1 kali pertemuan. Jadi nanti dicek, oh ini enggak, ini hanya 1 kali pertemuan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Rahwani. Pak Rahwani. Oke, Pak Rahwani. Di kegiatan inti itu kan ada kelompok kerja sama kelompok. Itu wajib atau gimana Bu? Kalau misalkan siswanya hanya sedikit. Contohnya cuma ada 7, itu memang perlu ada dikelompokkan juga. Oke. Kalau kelompok itu memang harus karena di situ ada kerjasama, Pak. Jadi misalkan muridnya hanya 7, bisa dibagi menjadi 2 kelompok, Pak. Atau misalkan 2, kalau 2 kesedikitan ya, Pak ya. 2 anak kalau 2 anak. Ya, soalnya kalau presentasi ke depan ini sulit kalau cuma 2 apalagi anak MI. Oh ya, berarti dibagi 2 saja, Pak. Berarti satunya 4, satunya 3. Ini memang realnya hanya 7 siswa, Kak, Pak? Iya. Oh. Loh, Pak, ngapunten. Itu satu kelas hanya 7. Iya, tapi satu sekolah itu sekitar 60 lebih, Bu, siswanya. Satu kelas. Satu kelas itu cuma 7. Oh, sedikit ya, Pak ya? Ya, memang untuk kelas
atas ini memang sedikit. Dari kelas 3 itu yang banyak, Bu. 3, 2, 1 itu. Oh, itu jenengan jenjang apa Pak? MI, ME. MI, Oh, MI. MI. Oh, nggih Pak. Berarti nanti bisa dibagi menjadi dua. Dan instruksi di dalam kegiatan belajar itu jenengan nanti sesuai dengan LKPD yang sudah jenengan buat. Siap, Bu. Nggih, ngoten nggih Ustaz Taufik nggih. Oke. LKPD diterapkan atau diaplikasikan nanti di dalam kegiatan pembelajaran. Ngoten nggih. 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 Makanya nanti Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian nulis kelompok, itu jangan benar tadi Bu In, jangan hanya ditulis di situ kelompok, tapi ternyata tidak ada perintah untuk kelompok. Jadi mungkin kalau gitu ada problem based learning, kemudian tapi nanti ininya kerja kelompok. Nah, ketika di LKPD nanti perintahnya dikumpulkan jadi satu kelompok, kemudian mengerjakan LKPD dalam satu kelompok, begitu Bapak sekalian. Nggih, ngoten Bapak Ibu nggih. Jadi misalkan jenengan perintahnya kelompok. Jadi harus match antara materi apa namanya CP, TP, kemudian di sini modul LKPD itu harus match semua Bapak Ibu. Karena nanti pada akhirnya itu harus sama semua. Jangan misalkan kami di UKBM pun begitu Bapak Ibu. Di modul kita ada 3 kali pertemuan, ada 3 KB, nggih, 3 kali kegiatan belajar, maka di UKBM kami juga harus 3. Jadi nanti match ketemu dalam satu semester itu ada 18 KB di dalam UKBM. Berarti ada 18 pertemuan atau 18 pekan sesuai dengan analisis alokasi waktu. Satu semester itu 18 pekan. Kalau mengajarnya 2 berarti 18 kali 2 berarti dalam satu semester itu 36 JP. Kalau mengajarnya 2. Tapi kalau mengajarnya 3 JP maka 18 kali 3, ngoten Bapak Ibu, menyesuaikan dengan JP-nya masing-masing. Jangan sampai nanti penghitungan alokasi waktunya itu nggak sama. Misalkan dapat tugasnya itu 3 JP setiap pekan, maka jenengan menghitungnya adalah 3 kali 18. Kalau 2 kita Quran hadis 2 maka 2 kali 18. Ngoten. Monggo Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. KBM itu apa, Bu? UKBM itu di kami adalah unit kegiatan belajar mandiri. Jadi di situ anak-anak diberi UKBM itu jadi kita sudah tidak, guru itu perannya tidak harus mulai awal sampai akhir ini menjelaskan terus, maka di situ ada UKBM. Anak-anak menuangkan. Nah, ini di dalam UKBM tersebut. Ngoten. Kalau jenengan belum ya enggak. Jadi kalau jenengan tadi belum ada UKBM ya jangan ditulis di modulnya ada UKBM ya Bapak Ibu, menyesuaikan dengan yang jenengan alami. Ngoten nggih. Jadi kalau nggak ada UKBM berarti nanti UKBM-nya dihilangkan. Kalau nggak ada e-learning-nya jenengan hilangkan, ngoten Bapak Ibu. Jadi menyesuaikan dengan keadaan madrasah masing-masing. Ngoten. Terus itu Bu, kan saya itu di kelas 1 MI. Yang pasti kan belum memahami tentang meresu Bu. Terus untuk kelas 1 cara tekniknya gimana? Biasanya ini gurunya Bu, gurunya yang harus mohon maaf, ini kasarannya itu rada endel-endel titik gitu loh Bu. Kalau kelas 1 kan nggih, biasanya ngoten. Sudah siap Bu endel Bu. Iya. Anak-anak tadi sudah mempelajari ini, maka tadi apa yang jadi kita yang harus aktif Bu. Kalau di kelas S1 MI nggih Bu nggih. Kecuali kalau MA itu sudah bisa diajak untuk meresu, menganalisis itu bisa Bu. Kalau MI itu dengan panduan jenengan. Nah, anak-anak diajak untuk berpikir ke arah sana, ngoten Bu. Nggih. Nggih, matur nuwun. Kemudian barangkali ada yang tanya lagi, Bapak Ibu. Bu, untuk PSMA dan PPRA Bu. Nggih, niki sinten riyen Pak Zain napa Bu Hamidah Bu? Bu Hamidah, nggih.
Pripun Bu Hamidah? Untuk P5 dan PPRA itu Nggih. harus kedua-duanya atau boleh salah satu saja, Bu? Misalnya PPRA Nggih. saja. Harus Atau dua-duanya, Bu. dua-duanya. Kalau di kita madrasah itu harus dua-duanya. Kalau Diknas itu hanya satu. Profil Pancasila saja. Kalau Kemenak itu harus ada dua. Nggih. Pelajar Nggih. Pancasila sama Rahmatan lil Alamin lah. Jenengan kan sudah punya ya apa saja yang termasuk dimensi di profil pelajar Pancasila dan apa saja yang termasuk di profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Jenengan boleh memilih yang sesuai dengan kondisi jenengan, boleh. Jenengan apa di kondisi madrasah jenengan. Nggih. Nggih. Jadi kita Terima kasih. dua-duanya nggih Bu Hamidah nggih, Nggih, sami-sami nggih. Bu. Pak Zai, monggo Pak Zai. Nggih, Bu, untuk kelompok itu apakah harus setiap kegiatan pembelajaran kita mengelompokkan anak-anak ataukah kita sesuaikan dengan metode kita? Nggih. Jadi gini Pak, sesuai dengan ini kan ada kerjasama itu. Jadi kelompok itu tidak harus kelompok besar Pak. Bisa jadi dua anak saling menyimak itu pun sudah disebut berkelompok dan bekerja sama, ngoten Pak. Sesuai dengan ini. Jadi bisa kelompok besar, bisa kelompok kecil. Misalkan jenengan, ayo anak-anak saling nyimak bacaannya temanmu si A sama si B, si C sama si D, itu juga termasuk sudah berkelompok Pak, sudah berkolaborasi, sudah bekerja sama. Saya nambah Bu In, Bapak Ibu sekalian. Pembelajaran abad 21 ini menuntut Bapak Ibu sekalian untuk tidak ceramah di kelas. Jangan banyak-banyak ceramah. Besok ketika menyusun perangkat, menyusun modul ajar, ataupun nanti praktek, itu jangan sampai Bapak Ibu sekalian terjebak dengan PPT yang Bapak Ibu sekalian susun. PPT materi ajar itu, nanti ketika dibuka slide langsung keluar TP. Slide kedua slide langsung materi. Hukum bacaan nun mati. Kalau demikian nanti Bapak Ibu sekalian pasti ngajar walaupun menggunakan IT akan mengajar menggunakan ceramah. Maka alur di kegiatan pendahuluan, di kegiatan inti dan kegiatan penutup yang ada yang jenengan susun yang seperti yang ditampilkan Bung ini itu menjadi alur. Kalau nanti pola mengajarnya seperti itu. Jadi jangan sampai mengajar. Jangan sampai banyak ceramah. Anak-anak, hukum normati dan tanwin itu ada li. Nah, jadi siswa itu mah gitu ya. Yang pertama har gitu. Jadi kayak ini. Itu pola-pola pembelajaran lama itu harus dihindari. Jadi caranya anak sekalian, oke, kali ini kita akan berdiskusi tentang materi hukum bacaan mati dan tanwin. Coba Bapak akan tampilkan gambar di papan tulis atau di slide ini. Silakan diperhatikan. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian menyuruh memperhatikan, kalau memang di situ ada LK, siapkan LK-nya. Jadi di sana mungkin ada apa? Ada animasi yang bisa menumbuhkan bahwa nun mati kalau ketemu ini ilhar, stress gitu. Itu artinya anak diajak menganalisis. Anak diajak menganalisis. Nah, itulah kebutuhan mengapa tadi Bu In menyampaikan kenapa harus kerja kelompok. Karena sekarang itu memang pembelajaran kita itu diarahkannya ke PBL, PJBL, jadi problem based learning, project based learning. Sebenarnya pola ini sudah banyak dilakukan di pesantren-pesantren itu. Cuman kita itu pengen jangan sampai ada pembelajaran individual. Bukan berarti kemudian harus setiap saat berkelompok gitu ya, enggak. Tetapi kan kalau Bapak Ibu sekalian di awal sudah melakukan asesmen awal, itu kan sebenarnya sudah bisa memetakan kan ya, memetakan siswa yang berkemampuan sangat bagus, siswa yang kemampuan butuh perhatian, itu kebutuhan di kelompok itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian ketika membuat kelompok, jangan kelompok yang sangat bagus, kumpul sangat bagus, kemudian yang butuh perhatian, butuh perhatian itu tambah nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Sama ada discovery learning. Makanya teori-teori pembelajaran itu yang juga dibutuhkan. Okay? Jadi ikutin ala yang
Bapak Ibu sekalian harus keluar dari zona nyaman. Ya, zona nyaman itu anak-anak. Kalau LKS itu kan yang dulu. Anak-anak, coba buka halaman 110 ya. Coba dikerjakan, dibaca, kerjakan halaman 110 sampai 125. Ibu masih ada ini ke belakang dulu ya sebentar ya. Tasnya diletakkan di meja, kemudian ditinggal. Sudah selesai anak-anak? Sudah Bu, oke. Nomor 1 siapa? A, oke bagus. Nomor 2 B, salah. Siapa yang C? Oke, itu kayak orang arisan gitu. Itu bukan proses pembelajaran, itu kayak orang main kuis di TV. Jadi polanya makanya desain Bapak Ibu sekalian harus fix. Makanya saya dengan Bu In komitmen, kalau kemarin-kemarin tidak terlalu detail, saya pengen detail di modul ajar. Pokoknya kalau nggak cocok, kembalikan. Gitu. Makanya saya buka nulis sekarang modul ajar, biar nggak cocok, kembalikan. Nggak cocok, kembalikan gitu aja. Biar bagus hasilnya. Oke? Jadi nanti modelnya begitu. Jadi kenapa harus kerja kelompok? Kenapa harus ada diskusi? Sebenarnya bukan kerja kelompok, diskusi namanya. Diskusi, ya. Oke? Monggo Bu In lanjut. Iya. Loh, Pak, berarti apa LK itu bisa diberikan sebelum materi ditunjukkan gitu, tak, Pak? Oh, LK itu kan diberikan ketika Ibu menyuruh siswa mengamati, umpamanya dengan menggunakan yang konsep 5M yang dulu ya. Yeah. Ya, saintifik kan bisa dipakai juga itu. Mengamati umpamanya. Kan ketika mengamati apa ya pekerjaannya siswa? Yang dikerjakan siswa apa? Mengamati. Oh, siswanya diminta dibuatin LK lembar kerja untuk menemukan apa yang diamati. Tulislah apa yang Anda temukan dari pengamatan video berikut. Nah, itu kan dibuat, mereka sudah kerja diskusi pengamatan. Nah, materi Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan izhar adalah, nun mati adalah, Al-Quran adalah, itu nanti menjadi penguatan. Jadi biarkan siswanya berdiskusi dulu. Biar kita melatih mereka menganalisis, mengeluarkan apa yang menjadi kemampuan mereka. Contoh dengan menggunakan strategi inquiry. Inquiry kan mereka menemukan sendiri dulu kan. Ketika mereka mencatat, mencoba, jangan disalahkan. Ketika kelompok, cok lagi salah, jangan. Biarkan saja. Biarkan saja. Nanti mereka presentasi. Lah, ketika presentasi selesai di akhir, baru Bapak Ibu sekalian action yang ceramah itu. Jadi pokoknya ceramahnya diempet dulu. Tidak boleh ceramah dulu. Kalau mau ceramah itu diempet. Jadi kalau boleh sekarang, ciri guru atau dosen yang ngajar kalau ceramah itu pasti anak-anakku sekalian, hari ini hari apa ya? Hari Senin. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu yaitu terlalu lama berada di zona nyaman berceramah. Padahal tidak tahu siswanya lagi tidur-tiduran, main game. Jadi gitu ya. Jadi ini Bu Khotim ya. Jadi yang disampaikan Ustaz Taufik tadi benar. Jadi diempet dulu sampai dengan akhir, itu penguatan, baru jenengan nanti memberikan penguatan di situ. Karena saya paham ini Bu Khotim kan bingung karena ini masih 1 MI nggih. Masih 1 MI nggih. Nah, kalau yang 1 MI Bu ketika pengamatan yaitu tarik garis. Tapi yang jelas mereka ada ini. Jadi makanya mau nyusun LK-nya itu harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan, dengan TP ya, dengan tujuan. Saya kira begitu. Monggo. Bapak Ibu yang lain? Barangkali ada yang lain, Bapak Ibu? Bisa. Ya, Pak Arif. Untuk program remedial itu misalkan ada siswa yang belum sampai ketuntasan atau capaian pembelajarannya belum sampai, itu seperti yang Ibu paparkan di situ ada 4 cara nggih. Apakah dalam melaksanakan remedial itu kita menggunakan sistem
pembelajaran berdiferensiasi. Ya, nanti untuk di Kurmer ini kita diarahkan ke sana, Bapak Ibu. Untuk kami sendiri, saya juga ini masih akan mendalami tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi kami nanti akan diklat tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, nanti pada Kurmer ini kita diajak atau diarahkan untuk ke sana. Jadi kita nanti itu akan menghadapi beberapa tipe atau karakter gaya belajar dari peserta itu. Bapak Ibu ya. Jadi untuk sementara ini remedial itu berarti kan kalau remedial itu bagi anak yang belum mencapai tuntutan. Kemudian yang pengayaan itu yang sudah ini dan memberikan di atas dari anak-anak yang lain itu. Sebenarnya ini sudah ada mengarah kepada di remedial dan pengayaan sudah ada mengarah kepada diferensiasi, tapi nanti untuk lebih dalamnya itu di Kurmer ini dalam kelas, dalam proses pembelajaran itu kita diharuskan untuk mengayomi atau menampung, mewadahi berbagai macam gaya belajar anak, berbagai macam karakter anak. Jadi di situ nanti ada pembelajaran diferensiasi tersebut. Pak Arif ya. Nggih, Bu, nggih. Matur suwun. Sama-sama. Bapak Ibu yang lain? Ibu, saya Bu. Bu. Ibu. Nggih, Bu Elok, nggih, monggo Bu Elok. Saya kurang paham tentang penerapannya yang P5 dan Rahmatan lil Alamin tadi, Bu. Itu bagaimana? Nah, P5 dan Rahmatan lil Alamin di dalam itu Mas kegiatan inti belum ya? Bentar. Pripun Bu Elok kegiatan inti? Dan Rahmatan lil Alamin itu, Bu. Nggih, nih. Disampaikan jadi kegiatan inti atau bagaimana, Bu? Saya kurang paham. Ini untuk profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin ini secara tersendiri itu nanti ada proyek Bapak Ibu. Tapi di dalam pembelajaran juga di sini ada keduanya ini. Ini kan menunjukkan bahwa beriman kita sudah melakukan, misalkan berdoa kepada Allah, maka di sini sudah menunjukkan bahwa ada profil pelajar Pancasila yang beriman. Terus bernalar kritis, tadi kan sudah pada kegiatan pembelajaran kita sudah menerapkan ini kan Bu ya. Nah, terus PPRLA ini juga begitu, ada dinamis, inovatif, dan mereka ini dinamis artinya nggak stagnan aja, dinamis artinya berkembang. Jadi mereka diajak untuk berkembang, diajak menalar, diajak itu dan lain sebagainya. Maka itu menunjukkan di salah satu profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Untuk proyek anunya Bu Ella. Bu Elek pripun? Itu berarti gambaran dari kegiatan. Berarti P5 dan Rahmatan lil Alamin yang dipilih itu mencerminkan kegiatannya. Kita lakukan. Gambaran dari kegiatan. Ngoten. Untuk memilih itu ya. Memilih di sini. Kan ada kalau profil pelajar Pancasila kan ada 6 dimensi ya Bu ya. Nah, dengan mau memilih apa untuk pembelajaran di TP pertama atau pertemuan ini, kemudian nanti di pertemuan selanjutnya jenengan memilih apa, ngoten Bu. Oke Bu, terima kasih. Sami-sami. Ustaz Taufik ada tambahan untuk penerapan P3 PPRLA ini? Pak Taufik nembe ada urusan kedap Ibu. Nah, di sini ngoten ya Bu Elok ya. Jadi untuk praktek atau penerapan ini adalah di situ. Jadi nggak harus misalkan dituliskan
Profil pelajar Pancasilanya beriman, anak-anak harus beriman begini enggak, tapi sudah digambarkan Langsung atau dilaksanakan. di dalam kegiatan pembelajaran. Mohon izin gimana Bu? Maaf, tadi Oke. di samping. Oke, Tat. Ini ada ini Tat. Bu Elok bertanya untuk penerapan profil pelajar Pancasila dan PPRLA ini penerapannya di mana? Maka tadi saya menjawab bahwa ini penerapannya adalah dalam kegiatan kita di pertemuan itu. Misalkan beriman, kita berdoa kepada Allah itu sudah menunjukkan beriman. Kemudian mandiri, anak-anak sudah diajak mandiri, kita nggak ceramah terus. Kemudian bernalar kritis, anak-anak diajak berpikir kritis. Kemudian yang rahmatan lil alamin ada berkeadaban, berimbang, dinamis, anak-anak sudah dinamis, nggak monoton apa, jadi ada kegiatan step-step kegiatannya. Mungkin dari jenengan ada tambahan Tan? Oke, ini gambaran dalam proses pembelajaran. Oke, tetapi nanti sebenarnya yang paling dominan ketika ditulis ada tugas modul profil pelajar Pancasila dan PPRA, P2RA. Itu kegiatan di luar proses pembelajaran. Itu kegiatan ekstra co-kurikuler. Yang kemarin itu kan, kalau ini intrakurikuler. Jadi ini hanya nilai-nilai profil Pancasila dan nilai-nilai P2RA yang ditanamkan dalam proses pembelajaran. Tetapi nanti ketika Bapak Ibu sekalian disuruh menyusun modul, itu adalah kegiatan proyek yang mencerminkan ini. Karena kegiatan proyek itu tidak berbasis mapel. Itu bisa berbasis beberapa mapel dalam satu kegiatan. Ya kalau ini monggo lah contohnya begini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, di Man Surabaya itu ada 3 proyek. Ada proyek 1, proyek 2, proyek 3. Di proyek 1 ada 6 mapel yang ikut berkecimpung di dalam proyek 1. Kebetulan proyek 1 itu mengambil tema kewirausahaan ya waktu itu merancang tentang yang intinya di situ misalkan fikih dimasukkan karena di situ ada muamalah, ada jual beli dan lain sebagainya. Kemudian di proyek 2 itu ada pemanasan global, itu membuat terarium, ada biologi, kemudian untuk yang PAI apa kemarin ya. Kemudian yang proyek 3 termasuk Al-Quran Hadis masuk di proyek 3 yaitu temanya tentang toleransi. Nah, di sini ada kolaborasi 6 mapel, ada mapel Al-Quran Hadis, bahasa Arab, seni budaya, PJOK, PPKN, dan satunya itu saya lupa 6. Nah, kenapa kok 6 mapel ini diajak untuk menggarap proyek 3? Karena di sini temanya toleransi, mengambil atau tugasnya kemarin adalah membuat video pendek tentang anti-bullying. Nah, anti-bullying di sini pelajaran PPKN masuk. Untuk yang toleransinya pelajaran Al-Quran Hadis masuk. Jadi begitu Bapak Ibu. Terus nanti untuk proyek yang co-kurikuler ini ada rapot sendiri Bapak Ibu. Selain yang mapel kita Quran Hadis, ada rapot juga yang proyek. Ngoten Bapak Ibu. Jadi nanti untuk proyek ini selain mapel tadi itu ada proyek tersendiri yang di situ anak-anak diajak untuk menyelesaikan suatu tugas di situ. Ngoten Bapak Ibu. Nanti masing-masing madrasah itu mempunyai kewenangan untuk mengatur bagaimana mengatur proyek yang kokurikuler tersebut. Ngoten nggih. Bu Elok, ngoten nggih Bu Elok nggih. Bu In, yang sarana prasarana sudah ditambahkan Bu In tadi, sudah dijelasin nggih. Ini. Nah, nggih sampun. Saya mau nambahkan Bapak Ibu sekalian. Ini yang Bu In sudah bagus. Ini ada alat ya, alat tulis LCD, laptop, layar, gadget, dan jaringan internet. Ini alat. Kalau jenengan mau nambahkan, ini ada bahan spidol, kertas biasanya ya. Spidol, kertas, lem, dan macam-macam. Tapi kalau menurut saya yang penting itu dipakai. Jangan-jangan ada alat spidol, lem,
kemudian kertas plano, tapi nggak dipakai dalam proses pembelajaran. Itu juga nonsen juga. Jangan nggak usah ditulis. Satu, yang kedua, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan ini sumber belajar. Buku Al-Quran hadis, oke, seperti yang buku yang dibuat di Kemenak itu kan bisa dijadikan referensi. Tapi nonton ditambahkan, Bapak Ibu kemarin kan sudah membuat video. Ya kan ada video di YouTube. Linknya itu diinikan. Contoh diberi judul dulu. Video video keajaiban Al-Quran. Titik 2, tulis linknya di situ. Nah, itu yang bisa memberikan tambahan nilai Bapak sekalian. Satu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sekalian di A, B, C mau nambahkan media namanya, nanti ditulis yang jenengan buat PowerPoint itu, PowerPoint untuk proses pembelajaran, ditulis PowerPoint atau slide PowerPoint tentang keajaiban Al-Quran. Kalau yang tadi yang sumber belajar kan videonya. Yang kemarin tugas Bapak Ibu sekalian itu bisa menjadi video pembelajaran sebagai sumber belajar. Itu bisa dimasukkan di sini linknya. Yang kemarin buat alamat link yang ada YouTube-nya itu masukkan di sini, di sumber belajar. Kalau umpamanya Bapak Ibu sekalian mau menambahkan khusus untuk yang sanawiyah aliyah umpamanya. Kemudian ada link buku umpamanya ya, link artikel umpamanya terkait dengan keajaiban Al-Qur'an. Itu boleh dimasukkan ditambahkan di situ sehingga nanti ada link video tentang keajaiban Al-Qur'an, artikel tentang keajaiban Al-Qur'an begitu. Itu kalau di UKIN nilainya bagus Bapak sekalian. Di uji kinerja itu nilainya bagus karena akan diminta apakah ada media yang berbasis IT. Maka ini nanti perlu Bapak Ibu sekalian bisa tambahkan mungkin yang ada alat, ada bahan, ada sumber belajar. D bisa ditambahin media. Medianya apa yang dipakai? Oh, media film animasi tentang keajaiban Al-Quran. Linknya ditulis, linknya apa? Itu kalau saya wajib ya, harus ada itu. Biar jenengan modul yang jenengan susun itu nanti materi yang jenengan kemarin buat susun yang YouTube yang apa itu bisa digunakan dalam proses ini. Itu tambahan. Betul. Bapak Ibu jangan lupa ya untuk menambah. Memang biasanya kami ada Ustaz. Ini nggak tahu kelewatan. Ditambahkan link video yang teman sudah buat ya Bapak Ibu. Jangan lupa. Jenengan buat catatan nanti ketambahan tugas baru nanti jenengan lupa, jangan sampai lupa. Bu Insa, Pak Lukman. Saya pengen ditampilkan contoh UKBM. Oh, contoh UKBM. Iya. Sebentar, sebelum UKBM. Saya kira UKBM itu terlalu ini aja dulu yang teknis. Ya, ini yang di bawah ya, nomor 4 materi. Materi ini Bapak Ibu sekalian cukup ditulis seperti yang Bu ini. Artinya materi yang akan diajarkan. Nanti materi ajar yang jenengan susun menjadi bahan ajar itu terlampir. Ya, lampiran. Lampirin. Jadi jangan ditulis di sini. Materi ajarnya sampai panjang, di sini jangan. Jadi materi ajarnya hanya materi ajar di sini. Nanti materi ajar atau bahan ajarnya terlampir. Jadi terlampir. Ini yang pertama. Contoh seperti asesmen. Yang di sini hanya asesmennya seperti apa? Mungkin asesmen portofolio, project, atau tes. Itu aja tulisannya. Tapi nanti bagaimana contoh rubriknya itu terlampir. Monggo, Bu In. Ustaz. Jadi di sini Bapak Ibu yang disampaikan Ustaz Taufik tadi benar bahwa untuk materi lengkapnya nanti masuk di lampiran setelah yang tanda tangan Bapak Kepala di bawah ada lampiran-lampiran di sini. Nah, terakhir adalah sampai ini Bapak Ibu Nah, ini. Kemudian setelah ini ada lampiran-lampiran itu nanti jenengan materinya adalah berupa lampiran. Tidak dimasukkan di dalam materi yang atas tadi. Nanti panjang itu. Jadi kalau yang lampirannya nanti materinya jenengan print juga dimasukkan di lampiran-lampiran modulnya itu. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah,
Selain ini ada lampiran materi tadi. Oke. Ngoten. Untuk contoh KBM nanti saya Maaf, Bu. Nggih. Tanya, Bu. Oh nggih, Jadi Pak untuk Hidayat. untuk materinya, apa boleh kita screen dari buku anak-anak itu kemudian kita lampirkan? Di screenshot ngoten ta, Pak? Ya. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Jangan, Materi Pak. ajar harus disusun sendiri oleh Bapak Ibu. Ya, nggih. Jangan, Pak. Jadi nanti kalau screenshot kan pertama kelihatan kalau kita ini apa ya, kurang bersungguh-sungguh. Kemudian kalau kita membuat sendiri itu lebih nyaman. Lebih nyamannya gini, Bapak. Walaupun kita mengacu pada itu, tapi tetap dibuat oleh jenengan, Pak. Diketik dan lain sebagainya. Ngoten nggih. Jangan di screenshot langsung terus ditempelkan, jangan, Pak. Ngoten, Pak Hidayat nggih. Nggih, makasih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tambahkan, ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ibaratnya itu kenapa harus di PPG ini disiapkan nyusun modul ajar sendiri, materi ajar sendiri, bahan ajar sendiri. Itu kita ibaratnya nggak ada buku, Pak. Nggak ada buku, nggak ada media. Pokoknya gurunya harus nyusun sendiri kreatif. Jadi tidak boleh buku itu kemudian dipoto di ini, nggak boleh. Jadi besok file yang dikumpulkan adalah walaupun PDF, tetapi itu memang benar-benar file yang memang dibuat oleh Bapak sekalian. Nah, saya tambahkan lagi, besok ketika nyusun bahan ajar, jangan sama persis seperti nyusun buku Quran Hadis terbitan Kemenak. Karena biasanya kalau di buku terbitan Kemenak, itu sudah nyampung jadi satu. Ada materi, sudah ada materinya, ada LK-nya gitu kan ya. Ada soalnya, ada asesmennya gitu. Karena jenengan nanti ditagihnya sendiri-sendiri, maka materinya sendiri, LK-nya sendiri, asesmennya sendiri. Gitu. Jadi disusun sajalah, dibuat. Pokoknya jenengan membuat buku ya. Makanya kemarin saya sampaikan untuk modul ajar sebaiknya dibuat ukuran yang sama menggunakan kertas A4. Ini Bu, ini kertas berapa Bu? A4. A4 ya. Marginnya kanan kiri atas bawah? Itu seperti terserah yang ya. Ya terserah Oke, Pak. kalau saya sebenarnya pengennya biar tampilannya lebih keren, lebih tertata bagus. Ditentukan aja Tat, biar nanti sama semua untuk kelas. Nanti sepertinya akan ditentukan oleh Prodi lah, biar saya tinggal usulkan. Jadi A4, kemudian ini di staples buatan Bu, di print, kalau di print di staples buatan. Iya, di kami di print, Tat. Kalau di print berarti kan staples kiri kan, nggih? Nggih, staples kiri sama madrasah nanti disilitkan sampulnya. Oh gitu. Berarti kalau begitu sama dengan yang kemarin, gitu Bapak sekalian ya. Pakai A4, ukurannya 3, 3, 2, 2. Kalau 4 ketaruh lebar nanti. Artinya margin kiri 3, atas 3 cm, kanan 2, bawah 2. Jangan lupa dibuatkan cover di depan. Cover ya. Itu ya, penting cover. Tapi jangan nyontoh seperti punyanya Bu In, malah ditulis Man Surabaya gitu. Jadi nulisnya pakai logonya madrasah jenengan, nama madrasahnya madrasah jenengan, namanya nama jenengan. Jadi nanti dibuat logo Kemenak boleh. Modul 1 dan modul 2. Jadi buat 2. Buat 2 Bapak Ibu. Karena di tugas 9 ada 2. Modul 1 dan modul 2. Jadi modul 1 di depan ada seperti yang Bu ini RPP lah kalau singkatnya ya, RPP. Nanti di belakangnya ada lampiran bahan ajar, lembar kerja, kemudian asesmen. Itu yang wajib. Monggo lanjut Bu. Pak Topik, Bu Insa. Oke. Untuk modul profil dan PPRA itu nanti kita kan ada ya. Itu ada prakteknya nggak, Pak? Nah, kalau modul itu kan sebenarnya itu pekerjaan proyek, Pak. Dari beberapa mapel. Jadi panjenengan kalau di sekolah belum menerapkan belum ada modul belum menerapkan yang itu ya, yang profil Pancasila kemudian P2RA, diangan-angan aja Pak. Saya itu nanti kalau modul ini kira-kira bekerja sama dengan mapel apa saja,
nanti saya akan buat project apa gitu. Jadi ini pilot project untuk Bapak Ibu sekalian di sekolah. Jadi buat gitu aja, Pak. Ini Bu In masih gabung, Bu In? Jadi sebagai gambaran itu kan tugas akhir ya. Tugas di RPPL 2 RPP 3 menyusun project. Sudah ada desainnya projectnya seperti apa, cuma tinggal bagaimana Bapak Ibu sekalian. Makanya kemarin kan Bapak Ibu sekalian ketika di awal di co-curricular sudah tentukan ya, ada kewirausahaan sekian jam. Nah itu nanti desain kewirausahaan dan desain didekatkan dengan P2RA itu yang dilakukan project. Ya, project itu bukan ngajar lagi itu. Jadi polanya ya penelitian atau mungkin membuat produk atau latihan berwirausaha kalau memang kewirausahaan. Tapi nanti dicek karena profil pelajar Pancasila ada 5. Kemudian P2RA itu ada 9 ya, seperti ada 9. Jadi ini harus di-collab. Mana yang mau yang sesuai itu di-collab. Bu In putus sepertinya ya? Oke, putus, Pak. Oke ya. Jadi contoh tadi yang saya kirim di grup itu adalah contoh yang terkait dengan contoh modul, ya, modul ajar. Ada TP, ATP dan lain-lain sudah ada di sana di contohnya. Dan di modul di dalamnya juga sudah ada asesmen contoh-contoh. Makanya asesmen jenengan yang kemarin buat apa LK itu proses pembelajaran. Tapi yang sebenarnya fix dipakai oleh Bapak Ibu sekalian yaitu besok ketika menyusun modul ajar. Oke, Pak. Oke. Tadi Bu Insa di modul ajarnya itu tercantum inquiry, problem based learning dan lain sebagainya. Itu kita bisa melihat mendeteksinya di mana, Pak? Oh, bukan mendeteksinya itu ada di kegiatan inti. Di kegiatan inti. Ya. Tapi tidak tertulis di situ, Pak. Maksudnya tidak tertulis, tulisannya inquiry tidak tertulis, tetapi inquiry kan menemukan, jadi menyuruh ini itu adanya nanti di kegiatan inti, Pak. Oh, berarti secara eksplisit, implisit di situ gitu ya? Ya, ya. Jadi di teori, ya kemarin materi kita nggak ada ya di teori belajar, tidak ada ini ya, tidak ada modul tentang strategi ya, ada ya strategi ya? Lupa, Pak. Ada nggak di modul pedagogik itu yang berbicara tentang problem based learning dengan langkah-langkah pembelajarannya, sintaknya itu, kemudian inquiry sintaknya, bagaimana mengajar? Ada, Pak. Ada. Nggak ada ya? Hanya secara umum kognitivisme apa? Oh, bukan. Itu teoritik itu. Bapak Ibu sekalian perlu nanti nyari bagaimana langkah-langkah pembelajaran atau sintaks yang kita kenal sintaks pembelajaran, sintaks strategi pembelajaran. Okay. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian tidak boleh lagi menulis ceramah. Metode umpamanya ceramah itu tidak boleh. Itu sudah jenengan mau nulis nggak nulis tetap ceramah. Soalnya gini Pak, kemarin kita dikritik pengawas. Seperti itu modelnya, tidak tertulis step by step-nya. Jadi disarankan untuk misalkan PBL, itu dicantumkan di kegiatan inti itu step-step PBL itu yang apa gitu. Oh ya, tapi tidak step-step sesuai dengan sintaknya Pak. Contoh, guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian guru memberikan salah satu masalah, contoh problem based learning ya. Guru memberikan masalah berbasis video untuk diamati. Nah, amatin videonya. Tapi video yang diamati adalah video yang masalah. Nanti kemudian guru meminta siswa untuk menemukan beberapa masalah yang ada. Kemudian menyimpulkan dan mendiskusikan itu sintak dalam problem based learning.
Jadi makanya nanti Bapak Ibu sekalian, nanti itu tergambarnya di kegiatan inti. Bukan kemudian di kegiatan inti guru menggunakan strategi problem based learning dengan langkah-langkah 1, 2, 3, 4 button. Jadi itu harus include di dalamnya. Kegiatannya gimana, kegiatan akhirnya seperti apa gitu. Contoh Bapak Ibu sekalian menggunakan strategi card sort namanya. Sortir kartu. Apa saja langkahnya? 1, guru memberikan kartu ke setiap kelompok dengan kartu A dan kartu B, artinya yang harus dipasangkan. Kemudian guru menuliskan di papan atau memberikan data di papan agar diurutkan tentang rukun wudhu atau hukum nun mati dan tanwin. Hukum tajwid dalam nun mati dan tanwin dan hukum tajwid mim mati dan tanwin. Nanti dari kartu-kartu itu kemudian siswa diminta untuk menyusun sesuai dengan hukum tajwid nun mati dan tanwin serta mim mati. Diberikanlah kartu-kartu idhar, idgham bi gunna, idgham bila gunna, ikhfa, kemudian iklab, kemudian dibuat lagi idhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mimi namanya. Nah, sehingga nanti ketika itu siswa diminta untuk menata. Nah, proses itulah yang di kegiatan inti harus ada. Langkah-langkah kegiatannya itu. Ya, ini karena jenengan kemarin di modul, ya ini modulnya diganti, tetapi ada beberapa yang terbuang. Harusnya seperti modul pedagogik yang K13 sudah tidak perlu masuk lagi, masukkan aja mending strategi. Coba nanti saya berikan, kalau jenengan belum menemukan, nanti saya akan carikan file langkah-langkah atau apa sintak strategi pembelajaran biar jenengan bisa menggunakan itu alurnya. Tetapi yang penting jangan menggunakan ceramah. Jenengan mau tidak disuruh nulis nggak nulis tetap ceramah. Otomatis. Ya, otomatis ceramah. Makanya jangan ceramah. Kalau saya dulu waktu kuliah kan memang ceramah. Kenapa? Tidak ada media apa-apa. 93 kan disediakan podium di depan kelas itu. Yeah. Ya udah dosennya ceramah di situ, kita dengerin gitu. Ya. Monggo yang lain. Pak, dalam untuk formatif itu kan feedback. Ya. Nah, itu di dalam pembelajaran di akhir-akhir atau gimana? Kalau tadi di modul ajar kayaknya nggak tampak tuh. Formatif itu kalau umpamanya asesmen awal itu kan sebenarnya asesmen awal bisa kognitif dasar ya. Seperti tadi yang pemantik itu sebenarnya menurut saya lebih dekat dengan nama asesmen awal. Pertanyaan formatif. Pertanyaan pemantik gitu kan? Okay. Ya itu bisa jadi itu bagian. Kalau yang di formatif kalau muncul Pak, formatif itu nanti di rubrik-rubrik asesmen ketika praktek, asesmen ketika diingat nanti ketika Bapak Ibu sekalian menyusun asesmen, anggaplah evaluasi ya. Itu kan ada tes, ya kan? Ada yang non tes kan? Yang non tes itu di dalamnya ada rubrik-rubrik seperti apa? Kalau yang tadi di contohnya Bu ini tuh diskusi itu berarti kegiatan untuk itu sudah ada Pak, ada rubrik. Makanya nanti ketika menyusun asesmen jangan cuma tes. Jangan cuma soal tes, tapi ada soal-soal praktek. Ya. Kan ada portofolio, ada praktek. Nah, itu harus ada. Makanya kemarin ketika dituliskan contoh jenengan mau praktek untuk membaca Al-Qur'an. Berarti kan tidak bisa diuji tes kan? Harus ada rubrik atau instrumen untuk menyusun tes non tes yang praktik itu. Contoh bacaan pelafalan sangat baik, sangat lancar, kurang atau baik, kurang. Nah, jadi kan itu ada yang kemarin dulu Pak yang dibuat di non tes itu. Instrumen yang
non tes ya. Kalau yang tes kan soal, tapi yang non tes itu yang sekarang jadi formatif itu. Oke. Monggo. Oke, saya kira begini. Nanti Bapak Ibu sekalian, silakan segera menyiapkan untuk menyusun modul. Modul 1 dulu yang disusun. Oke, modul 1 dibuat yang bagus. Jadi ada modul, dibuat modul ajar, dibuatlah. Kemudian lampirannya materi ajar atau bahan ajar. Ya. Bahan ajar dibuat yang sebagus mungkin berwarna. Mungkin ditambahkan quote, mungkin ditambahkan gambar-gambar, monggo. Ya. Nanti berikutnya ada LKPD. Berikutnya lampirannya ada assessment. Di assessment ada assessment yang formatif dan sumatif itu Pak Lukman seperti yang tadi. Saya coba tampilkan contoh ya kalau jenengan belum yang bukunya ini yang punyanya Kemenak tadi yang saya kirim ke jenengan itu. Sebenarnya kalau di sini udah lengkap ya. Ya Bapak sekalian ya. Nih. Tapi ini contoh alternatif ya. Contoh alternatif. Saya coba buka yang modulnya saja. Ini contoh yang mungkin tidak 100% dengan langsung adopsi. Nah, ini modul ya. Modul Al-Qur'an Hadis. Nah, ini buatlah ada logo. Kalau di madrasah ada logonya juga silakan buat logo. Tapi kalau yang sekolah negeri sudah tidak pakai logo lagi ya, udahlah pakai logo yang sudah ada ini. Oke. Nah, ini modul Al-Qur'an Hadis. Ini apa yang kurang? Ini ada nama jenjang sekolah. Ini. Udah dibuat gini, ada nama penyusunnya, ada institusi, ada kelas berapa, alokasi waktu. Nah, ketika menyusun alokasi waktu di sini, 2 kali JP sama dengan 1 kali JP ya, 1 JP dalam kurung 2 kali, keliru ini. Ini harusnya 2 kali JP dalam kurung 1 JP 1 pertemuan dalam kurung 2 kali 40 menit 2 kali 45 menit gitu ya. 1 pertemuan 2 kali 40 menit 35 menit atau 45 menit. Jadi dibuatin cover seperti ini. Dan nggak apa-apa dikasih foto Bapak Ibu sekalian. Oh ini karya jenengan kok. Narsis dikit itu nggak apa-apa itu. Karena nanti ketika jenengan akreditasi itu kalau tampilan RPP-nya, tampilan modulnya menarik itu kan asesornya udah keren ini bagus ini. Walaupun di dalamnya Masya Allah, tetapi yang penting tampilannya dulu meyakinkan. Kalau tampilan luarnya sudah meyakinkan itu ke dalam itu tidak terlalu. Kalau sudah tampilan depannya acak-acakan itu cari aja dalam sampai detail. Nah ini ada data, kemudian, nah ini kompetensi awal, ini desain awal ya, pertama. Nih, ada sarana. Nah, makanya tadi mending Bapak Ibu sekalian tambahkan di sini, lengkapin seperti tadi. Nah, ini model pembelajaran ini yang dibutuhkan. Model pembelajaran seperti ini, cooperative learning, discovery learning, direct instruction, jangan hanya menuliskan, tetapi di langkah-langkahnya tidak ada. Di mana ada discovery learning, ini nanti ketemunya di, nah ini kenapa banyak kriteria KKTP-nya, karena pertemuannya sampai 7 kali. Kan jenengan cukup 1. Nah, hati-hati di sini, jangan sampai nulis KKTP terlalu banyak atau tujuan pembelajarannya terlalu banyak. Nah, ini pemahaman bermakna. Ini yang tadi ada naskah ke pemahaman bermakna.
Ini pertanyaan pemantik. Nah, ini kegiatannya di sini. Mengkondisikan pengelompokan peserta untuk menunjang efektivitas. Menampilkan media pembelajaran yang disiapkan. Jadi kan menampilkan media atau ada materi yang akan diamatin. Menyampaikan opini awal tentang media yang disampaikan oleh guru. Peserta diberikan umpan balik jawaban. Nah, coba kita cek ada nggak di kegiatan intinya kegiatan yang tadi problem project based learning dan lain-lain. Ini ada pembelajaran aktif ya, yang tadi ada active learning ya, diskusi berarti ada. Nih. Nah, ini nomor 7, nomor 8, nomor 9, ini adalah bagian dari kegiatan yang inquiry, discovery learning. Dia menemukan sendiri. Ya. Jadi kegiatannya di situ. Jadi tidak perlu menyebutkan di kegiatan inti ada discovery learning. Nah, ini kan. Jadi kegiatan model pembelajaran itu munculnya di kegiatan inti. Nah, ini Bapak sekalian, coba lihat nomor 10, kegiatan penutup melakukan refleksi dan penguatan. Ini yang saya sebutkan, inilah action Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan materi. Di sini. Kalau umpamanya ini tidak ada di penutup, jenengan boleh letakkan di akhir nomor 9. Kalau jenengan meletakkan di sini, berarti bisa jadi nanti refleksi penutupnya lebih lama waktunya. Bisa diletakkan di nomor 10, penguatan materi. Saya di sini hanya refleksi dan motivasi. Penguatan materinya ada di nomor 10. Ini waktu penjelasan. Nah, karena kalau jenengan langsung menjelaskan, nanti itu dianggap tidak menggunakan proses pembelajaran abad 21. Ini observasi performa. Nah, asesmen ini kan. Jadi kalau di asesmen ditulis saja. Asesmen ini asesmennya yang cukup ditulis observasi performa seperti ini, Pak. Jangan ditulis rubriknya. Rubriknya nanti dilampirkan. Nih, pengayaan dan remedial ini glosarium. Ini boleh nambahkan glosarium. Nah, ini daftar pustaka. Nah, ini yang disebut modul ajar. Ya, biasanya di lampirannya ada materi. Sebentar, coba saya tampilkan. Nah, ini. Lampiran 1, materi aja, materi pembelajaran. Nah, kalau menurut saya, Bapak sekalian, nanti materi ini, lampiran 1, itu dipisah menjadi halaman tersendiri di sini aja. Biar lampiran satunya menjadi materi ajar Bapak Ibu sekalian. Dikasih judul aja, jangan cuma izhar, tetapi ya ini kan materinya izhar, letakkan di tengah seperti buku itu. Ya, baru kemudian dibuatlah ke bawah seperti ini. Ini materi ajar, ini kan? Ini materi ajar. Loh Pak, kalau materi ajar saya buat dari PPT, materi ajar yang Bapak Ibu sekalian buat di PPT itu akan menjadi media Bapak Ibu. Medianya slide, PowerPoint, materi izhar gitu. Nah, ini terlampir di modul. Ya, ini lampiran 2. Nah, ini ada LK-nya ini. Ini LK. Nah, ini Bu In sudah gabung lagi nih. Oke, ini LK-nya. Ya, ini rubrik penilaian kerja ya seperti ditanyakan Pak Lukman tadi. Ini yang kita sebutkan penilaian yang komponen yang penilaian unjuk kerja. Jenengan tinggal buat aja atau yang kemarin yang sudah dibuat dipasangkan aja. Ini scoringnya. Cuma dibuat ini. Jadi kalau yang di lampiran asesmennya ya seperti ini lampiran rubriknya. Tapi kalau yang di modul cukup ditulis observasi atau penilaian tes, performa dan lain-lain. Nah, ini lembar tes tulis, ya kan? Lembar penilaian sikap ini kan terlampir juga Pak. Ada penilaian asesmen sikap ya, penilaian sikap. Nah, ini LK. Ini kan dikasih materi, mereka disuruh mencari materi izharnya, infaknya dan segalanya.
Nah, saya kira ini tambahan dari saya terkait dengan persiapan untuk penyusunan modul. Monggo Bu In, ada tambahan? Ya. Jadi Bapak Ibu untuk modul harus match semuanya, nggih, apa yang kita tulis dan apa yang kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran yang di kegiatan inti. Yang disampaikan Ustaz Taufik tadi benar, jangan hanya ditulis kemudian di kegiatan pembelajarannya tidak ada buktinya. Jadi harus match. Ketika kami ngoreksi itu sudah kelihatan Bapak Ibu. Di sini misalkan tulisannya discovery learning. Kami akan melihat langkah-langkah dalam pembelajarannya apakah sudah menunjukkan discovery learning apa belum ngoten. Terus apa namanya alokasi waktu, misalkan MI, MTS, MA harus benar-benar dicermati karena itu juga menunjukkan apa namanya bahwa jenengan fokus dalam mengerjakannya. Terus kemudian lampirannya ada di belakang setelah tanda tangan jenengan dan Bapak Kepala itu kan sudah ya. Kemudian di bawahnya itu baru lampiran-lampiran termasuk tadi ada materi, terus ada penilaian-penilaian dan sebagainya. Tentang untuk Bapak Ibu yang tadi ada pertanyaan untuk modul ya saya kirim ya nanti di grup ya contoh. Tapi jenengan menyesuaikan dengan jenjangnya masing-masing ya Bapak Ibu ya jangan sampai keliru fasenya, TP-nya, kemudian apa tanda tangan di bawahnya, jangan-jangan nanti di bawahnya masih ada misalkan nama saya, nanti itu fatal Bapak Ibu. Ya. Ngoten Tat, ampun Tat. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti yang lain-lain tinggal disiapkan dulu. Kemudian kayak yang terkait dengan modul ajar, apa? Modul project profil pelajar Pancasila dan P2RA nanti nyusul lagi aja. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Tat. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk nanti yang modul nanti saya kirim atau tadi sudah saya kirim ke Pak Lukman juga.